Ya pemirsa, seperti Anda ketahui bersama semalam kita menyaksikan adanya suatu pengumuman yang penting karena Presiden Prabowo Subianto ini memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan juga amnesti kepada Hasto Kristianto. Sebetulnya hal yang biasa pemberian amnesti ataupun abolisi ini apalagi menjelang 17 Agustus Hari Kemerdekaan Indonesia. Tapi menjadi luar biasa ketika ada nama Hasto Kristianto tersebut. Kemudian banyak juga yang berpikir apakah ini kemudian mengandung sinyal tertentu bahwa PDIP akan merapat ke koalisi Presiden Prabowo Subianto. Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Ada Ketua Komisi 3 DPR RI, Bang Habibur Rahman. Assalamualaikum, selamat malam Bang Habibur Rahman. Sehat ya Bang? Ya, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan tentunya ada pengamat politik kita, Bang Henry Satrio. Bang Hensat, selamat malam kan, sehat ya? Sehat ya, dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Bang Andreas Parera, Ketua DPP PDIP. Selamat malam Bang Andreas. Halo, selamat malam Bang Andreas. Lagi di pinggir pantai itu. Selamat malam Ken. Oke, baik. Malam. Ya, selamat malam. Kita coba ingin cari tahu jawabannya dulu kepada pihak yang semalam ikut hadir dalam pengumuman tersebut. Bang Habibur Rahman, ini menutup bulan Juli ada kejutan. Pak Presiden memberikan abolisi dan juga amnesti kepada Hasto Kristianto, abolisi kepada Tom Lembong. Alasan terbesar dan utamanya apa? Sebenarnya ini juga bukan sesuatu yang mendadak ya, apa mengejutkan, karena persoalan amnesti ini sudah dibahas sejak awal Pak Prabowo disumpah menjadi presiden ya. Waktu itu pengangkatan menteri juga disampaikan akan ada kebijakan amnesti. Dari mana datangnya amnesti ini? Secara umum dari apa yang kami serap selama 5 tahun belakangan terutama ya, saya juga di Komisi 3 soal situasi over capacity di lembaga pemasyarakatan ya. Dan banyak di antara penghuni lapas itu ya dihuni sampai 4 kali lipat daripada kapasitasnya, 400% over capacity-nya. Nah, penghuninya kebanyakan 70%-nya adalah narkoba pengguna, yang lainnya minor crime. Ya. Lalu dirancanglah kebijakan amnesti ini, yang tadi kan 40.000, sekitar 40.000 orang, baru dilaksanakan 1.116. Ya. Di antaranya memang bukan hanya soal pengguna narkoba juga, termasuk perkara-perkara yang disisir itu adalah perkara penghinaan kepada presiden, perkara ITE, ya, termasuk juga perkara yang menarik perhatian adalah Pak Hasto dan Pak Tom Lembong. Ya, Bang Habib, tapi kita tahan dulu karena kita juga harus mengikuti bagaimana konferensi pers dari kuasa hukum Tom Lembong ya mengenai abolisi yang diberikan Presiden Prabowo. Berikut pemirsa. Keganjilan dalam prosesnya ini, sehingga keresahan masyarakat yang begitu besarnya mendapat tanggapan yang positif dari pemerintah. Sehingga diambil sikap seperti itu. Saya melihatnya seperti itu, ya. Wah, udah banyak sekali. Dan kita udah capek nyebut keganjilan-keganjilannya. Udah banyak sekali. Jadi dari awal misalnya tentang kenapa prosesnya hanya Pak Tom yang diproses, menteri yang lain nggak diproses dari awal, tiba-tiba ditahan, nggak ada audit BPKP, nggak ada, sampai ke persidangan yang nggak ada niat jahat segala macam. Banyak sekali. Dan itulah kita selalu mendorong ke depannya. Walaupun kasusnya Pak Tom sudah selesai, ke depannya kita tetap mendorong supaya ada perbaikan dalam proses penegakan hukum ini. Supaya berkeadilan, jangan lagi ada ketidakadilan, jangan lagi ada kriminalisasi. Kasihan buat mereka yang tidak punya kemampuan akses seperti Pak Tom, tidak punya kemampuan mendapatkan lawyer dan semacamnya, kasihan seperti itu. Nah, harapan kita dengan sikapnya pemerintah ini juga ada evaluasi total hukum yang melakukan. Baik, itulah pemirsa pernyataan dari kuasa hukum Tom Lembong. Bang Habib mungkin menyambung tadi yang disampaikan soal alasan Presiden Prabowo Subianto, tidak hanya juga soal amnesti Pak Hasto. Dua tokoh yang memang perkaranya menarik perhatian publik, ya, Pak Tom Lembong dan Pak Hasto Kristianto. Sejak awal kalau Anda ikuti pembicaraan kami di parlemen atau di media, sebenarnya nggak ada tone yang berubah. Ya. Kita pernah gelar RDPU khusus terkait Pak Tom Lembong. Anda lihat waktu itu malah jadi viral ya, pernyataan saya sebagai Ketua Komisi 3 yang mempertanyakan kasus tersebut, ya, mendorong agar penegakan hukum bisa profesional dan lain sebagainya, dan itu hampir semua fraksi menyampaikan. Ya. Kemudian Pak Hasto juga, kalau Anda ikuti, kita juga mengatakan bahwa Pak Hasto harus diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk melakukan pembelaan diri dan lain sebagainya.
Nah, kalau kita lihat vonis tingkat pertama kemarin, ada kemiripan ya, kedua-duanya tidak terbukti memperkaya diri sendiri, ya, tidak terbukti mengambil uang negara, ya, bahkan mens rea-nya tipis sekali, ya. Sehingga menjadi masuk akal kalau dua perkara ini ya yang kemarin membuat terjadinya kegaduhan, ya, kegaduhan yang cenderung bisa memecah belah bangsa kita. Karena itu Pak Prabowo pasti punya alasan-alasan yang lebih strategis lagi daripada yang saya sampaikan malam ini. Diambillah kebijakan tersebut dan sehingga DPR ya kami bisa menerimanya ya, dalam pertimbangan kami bisa menerima dan memahami dilaksanakannya hak prerogatif Pak Presiden Prabowo berdasarkan pasal 14 ayat 2 konstitusi itu. Oke, baik. Bang Andreas, ini sedang di Bali, BIMTEK yang dilangsungkan di Bali ini kok kemudian apakah ini kebetulan tanggalnya ini juga bersamaan hanya selang jam saja dengan pengumuman dari hak prerogatif Presiden untuk memberikan amnesti kepada Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, Bang Andreas? Kalau BIMTEK ini memang sudah direncanakan sudah jauh-jauh hari gitu. Soal amnesti tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya, cukup panjang lebar oleh Bung Habib tadi. Saya sendiri di Komisi 13 kami melanjutkan tugas dari Komisi 3. Setahu saya dan saya mengikuti sejak awal sebagai Wakil Ketua Komisi di Komisi 13. Bahwa rencana amnesti ini memang sejak Presiden dilantik, kemudian pengusulan itu dari lapas dari 40.000 kemudian menjadi verifikasi menjadi 18.000, kemudian yang sekarang 16.000 sekian ya 1.600 sekian yang sudah diputuskan untuk diberikan amnesti, termasuk Pak Hasto yang kebetulan kasusnya ya sedang menjadi perhatian publik pada hari ini, juga Pak Tom Lembong yang juga kasusnya sedang menjadi perhatian publik. Jadi saya nggak tahu apakah itu yang namanya kebetulan atau ada di dalam perencanaan, tapi ya saya kira interpretasi itu secara politis ya bisa aja dilakukan. Oke, tapi kemudian BIMTEK ini menjadi kongres, Bang Andreas. Ya, kenapa tidak? Oke. Apa kemudian perubahan yang membuat ini dari BIMTEK menjadi suatu kongres? Ini kan suatu agenda besar tentunya untuk sebuah partai, Bang Andreas. Memang sejak awal sudah direncanakan, memang hanya tidak diumumkan secara terbuka kepada publik, baru hari-hari menjelang kongres baru kemudian diumumkan. Oke, baik Bang Andreas. Nah, pemirsa, kita juga akan ajak Anda terlebih dahulu menuju ke Bali bersama dengan Nadila Saleh untuk melihat bagaimana jalannya Kongres ke-6 dari PDIP. Nadila. Oke, kan Anda dan juga pemirsa, sampai pada malam hari ini agenda yang tengah berlangsung adalah rapat komisi. Meskipun agenda ini berlangsung secara tertutup dan terbatas, hanya internal PDI Perjuangan saja mengikuti agendanya. Namun seperti biasa, jika kita sudah berulang kali mengikuti agenda dari PDI Perjuangan, baik agenda-agenda sebelum Kongres ini berlangsung, biasanya rapat komisi ini akan membahas tentang hal-hal strategis yang akan diaplikasikan kemudian pada periode selanjutnya ini. Di antaranya seperti masalah struktural partai, kemudian kaderisasi, dan juga tentu bagaimana arah kebijakan dari PDI Perjuangan dalam satu periode baru ke depan. Dan kan aneh, agenda Kongres PDI Perjuangan sudah berlangsung dari pukul 2 siang hari tadi, rencananya akan berlangsung sampai pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Dan seperti yang sudah barangkali pemirsa dan juga kan aneh di studio juga sudah ketahui bersama, tentu Kongres ini akan selalu menghadirkan hal-hal yang menarik. Hal menarik pertama adalah pemilihan ketua umum PDI Perjuangan yang tadi sebelum agenda rapat komisi ini dilangsungkan, sebelumnya PDI Perjuangan telah menetapkan dan juga mengukuhkan Ketua Umum PDI Perjuangan yaitu Megawati Soekarno Putri yang berlanjut menjadi Ketua Umum yang baru sampai pada 2030 nanti. Itu kan aneh.
Baik, terima kasih Nadila Saleh mengabarkan dari lokasi Kongres ke-6 PDIP di Nusa Dua, Bali. Kita juga ingin tahu bagaimana pandangan dari Bang Henry Satrio melihat pengumuman tadi malam disampaikan langsung oleh Sufmi Dasko Ahmad. Ada Bang Habibur Rahman di sana juga mengenai pemberian amnesti dan juga abolisi ini Bang Hensa. Tapi usai jeda ya dijawabnya. Kami kembali untuk Anda. Oke. Ya, pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita malam hari ini. Bang Hensat, punya pandangan lainkah soal pengumuman tadi malam yang kita ikuti bersama bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan juga yang lebih menarik sepertinya pemberian amnesti kepada nama Hasto Kristianto. Ini yang menjadi penting dan sepertinya ada sinyalkah di situ, Bang Hensat? Kalau saya menariknya lebih mundur ke belakang. Pada saat Pak Prabowo mengatakan akan merangkul semua pihak untuk dalam pembangunan ini, maka salah satu cara dalam merangkul itu ya seperti ini, menghilangkan kegaduhan-kegaduhan yang melibatkan kelompok-kelompok tertentu yang akhirnya bisa menciptakan eskalasi yang sangat tidak oke dalam politik itu. Teorinya kan memang kalau dalam politik para elitnya itu rukun, damai aja, itu biasanya pembangunannya akan lebih mudah dilakukan gitu. Nah itu kejadian lah misalnya pada sistem single partai ya, yang ada di beberapa negara yang di dunia ini. Tapi kalau memang multi partai itu sangat tergantung dari sosok pemimpin eksekutifnya. Nah Pak Prabowo melakukan itu. Kemudian yang kedua, ini kan pasti ada beberapa sinyal-sinyal yang diberikan ya. Kalau dari Gerindra, bahkan saya saksinya tuh di YouTube saya tuh Bang Habib sendiri mempertanyakan untuk Tom Lembong ya. Kalau mens reanya memperkaya orang lain itu rekonstruksinya gimana? Ya. Nah itu makanya pada saat ini diumumkan saya tidak kaget karena ternyata di Komisi 3 di Gerindra sendiri pun memahami bahwa harus ada yang dijelaskan lagi ke publik. Itu yang pertama ya, tentang bagaimana cita-cita Pak Prabowo. Kemudian yang kedua pastinya kan ada pertanyaan-pertanyaan, lantas bagaimana yang lain? Apakah ada abolisi lain atau amnesti lain gitu ya? Karena kan salah satu kebutuhan ya kebutuhan ya di Indonesia saat ini kan bagaimana ekonomi itu bergulir gitu ya. Nah ini apakah ada kaitannya dengan usaha penguatan ekonomi juga dari Pak Prabowo? Makanya kemudian ada abolisi dan amnesti ini. Nah hal-hal seperti itu kan pasti akan dilakukan. Tapi memang saya melihatnya semangat Pak Prabowo untuk merangkul semua itu. Nah apakah kemudian nanti misalnya, ini balik lagi ke ekonomi, Pak Prabowo melakukan abolisi umum atau amnesti umum untuk para koruptor misalnya, asal uangnya dikembalikan ke negara. Supaya negara juga mendapat banyak pemasukan nih, triliun bertriliun nih untuk melaksanakan program-program flagshipnya Pak Prabowo kan, MBG, Koperasi Merah Putih. Untuk mencapai kepentingan ekonomi tapi lewat jalur politik yang kemudian harus dirangkul semuanya. Artinya PDIP dan juga Gerindra akan semakin mesra setelah ini, Bang Hensat? Kalau saya sih menilainya mereka tidak pernah tidak mesra ya. Jadi gini Ken, dalam ilmu politik tidak harus seseorang itu masuk ke dalam satu kelompok untuk dikatakan mendukung kelompok itu gitu. Pak Prabowo itu tidak pernah mengambil kenikmatan yang dimiliki oleh PDI Perjuangan in terms of jabatan politik loh. Misalnya yang paling enak aja, Mbak Puan Maharani tetap ketua DPR kan. Apa sulitnya buat Gerindra yang menguasai 80% parlemen itu mengubah undang-undang MD 3 seperti waktu itu pernah kejadian yang membuat Mbak Puan nggak jadi ketua DPR lagi, tapi ini nggak dikutak-atik. Jadi kenikmatan politik itu tidak hanya ditambah jabatannya, tapi jabatan yang udah ada nggak diambil itu juga salah satu hal yang bisa terindikasi bahwa ini sebetulnya komunikasinya baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa gitu. Memang belum masuk ke kabinet iya, tapi jabatan-jabatan politik atau jabatan-jabatan publik yang dimiliki oleh PDI Perjuangan itu tidak diambil, bahkan ditambah. Contoh nih, contoh paling dekat. Joni Matgirsang itu baru aja dilantik jadi dubes tuh. Itu kan nanti ditambah tuh kenikmatannya. Jadi kalau tentang kemesraan sih menurut saya nggak ada masalah. Tapi pertanyaan besar yang kita juga perlu tanya ke Bang Habib. Ini siapa yang lontarin umpan lambung ke Pak Prabowo sehingga
ada keputusan ini gitu. Oke. Keputusan abolisi dan amnesti ini kan bagus banget kan. Semuanya kaget, luar biasa Pak Prabowo. Tapi yang umpan lambung ini siapa? Oke. Pertanyaan-pertanyaan itu ya mungkin Bang Habib ngerti apa jawabannya. Tapi kalau kita tarik mundur juga, nah ini juga yang menurut saya perlu juga saya kasih analisa yang berbeda. Karena kan ada yang menganalisa bahwa wah ini tanda-tanda Pak Prabowo menjauhi Pak Jokowi. Kalau menurut saya nggak gitu juga. Menurut Bang Hensat? Menurut saya nggak ada kaitannya. Oh, jadi nggak ada kaitannya ya? Iya, jadi sebetulnya hubungan antara Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu baik-baik aja. Oke. Bahkan harusnya kita bertanya-tanya, abolisi dan amnesti ini terjadi setelah Pak Prabowo ketemu Pak Jokowi loh. Nah justru pertanyaan itu kan, apakah sebetulnya jangan-jangan umpan lambungnya emang dari sana gimana? Oke, coba nah langsung dijawab Bang Habib, siapa yang memberi umpan lambung tentang usulan yang baik tadi kata Bang Hensat soal pemberian abolisi dan juga amnesti ini? Tentu kita nggak ada informasi sampai sedetail itu ya di level elit ya, cuma memang tokoh-tokoh bangsa kita menurut saya sih semuanya punya wawasan, punya sikap yang cukup bijaksana. Seperti Pak Prabowo kita paham sekali. Pak Prabowo itu orang yang sangat rekonsiliatif, ya. Bahasa sehari-harinya disebut orang yang nggak pernah punya dendam politik apapun kepada siapapun. Kejadian 2019 rekonsiliasi, ya. Banyak sekali peristiwa-peristiwa menunjukkan Pak Prabowo itu orang yang memang kecenderungannya selalu ingin rekonsiliasi. Oke. Ya. Begitu juga dengan Pak Jokowi ya, Pak Jokowi sama saja seperti Pak Prabowo ya, 2019 itu kan nggak akan terjadi kalau bertepuk sebelah tangan gitu kan. Oke. Nah sehingga memang orang di level tersebut memang sudah terbiasa mengesampingkan ego pribadi ya, keinginan-keinginan pribadi ya, demi kepentingan yang lebih besar. Kalau Pak Prabowo ketemu Pak Jokowi berapa bulan sekali pasti yang dibicarakan juga hal-hal besar ya, hal-hal yang strategis ya, dan nggak ada urusan membicarakan ego-egoan di masa lalu, nggak ada. Gitu. Oke, nah Bang Habib kita coba ingin melihat satu gambar yang sudah kami siapkan, mungkin nanti kita bisa lihat dan kaji atau komentarin sama-sama. Ini masih berkaitan dengan pemberian abolisi ataupun juga amnesti kepada Hasto Kristianto. Ini gambar kebersamaan, coba kita lihat bersama pemirsa, kami coba hadirkan untuk Anda. Kita ingin tahu bagaimana nanti kira-kira menjawab mengenai gambar ini. Nah ini Bang Habibur Rahman diposting langsung di Instagram milik Bang Sufmi Dasko dengan caption merajut tali kebangsaan dan persaudaraan. 20 jam yang lalu dipostingnya di Instagram. Bang Habib ini maknanya apa dengan caption demikian, foto bersama dengan Bu Mega dan juga putra-putrinya? Ya, ini hal yang sangat positif ya, makna yang sangat positif ya. Bagi kita sebagai bangsa bahwa memang orang disebut-sebut kita bertentangan ya, kita disebut ada dendam politik dan lain sebagainya. Ternyata kan di level yang paling elit sekalipun Pak Dasko ini kan ring setengah, bukan ring satu lagi dari Pak Prabowo ya, Pak Dasko ini kan ya, ring seperempat, bukan setengah lagi, seperempatnya gitu loh. Jadi di level yang super elit begini, begitu cair. Lihat fotonya kan santai, enjoy, ya kan, pakai pakaian yang nggak resmi. Ini kan benar-benar. Selfie bareng sama Mbak Puan juga. Ini ya, Bang beda. Habib. Misalnya Pak Dasko pakai jas, pakai dasi, ya kan, Bu Puan pakai baju resmi itu beda. Ini benar-benar kerasa persaudaraannya gitu loh. Ya. Sehingga ini akan menjadi pesan yang positif buat kita ya sebagai bangsa ke kita semua ya. Bahkan pesan komunikasinya jelas sekali dari Bang Dasko tadi katakan itu sebetulnya kalau disederhanakan pemilu sudah usai, ayo bangun bareng gitu. Pembangunannya dilaksanakan bareng. Jadi kenapa saya katakan pemilunya sudah usai? Karena kan sampai hari ini tuh masih ada aja riak-riak sisa-sisa pemilu itu. Dengan Bang Dasko memposting itu kemudian diberikan caption yang bagus itu, ya sebetulnya ini penegasannya ya udahlah, pemilunya udah selesai. Kita sekarang bangun bangsa ini pelan-pelan bersama-sama. Walaupun dalam keputusan abolisi dan amnesti ini sih saya juga melihat ada visi ke 2029 juga gitu dari Pak Prabowo
yang diputuskannya hari ini gitu. Tapi mungkin nanti kita topik lain kita bisa ulas itu. Nggak usah jadi topik lain, mungkin bisa dibahas di next segmen Bang Hensat gitu ya. Karena kita juga belum tahu tanggapannya Bang Andreas Pariera. Nanti usai jeda ya Bang Andreas ikut mengomentari juga mengenai foto yang diupload. Mungkin bisa dicek dulu Bang Andreas dari Instagramnya Bang Sufmi Dasko. Kami kembali pemirsa usai jeda. Ya, masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam, dan tentu kita masih akan membahas bagaimana pengumuman tadi malam dari Presiden Prabowo Subianto. Bang Andreas sudah ngecek Instagram, sudah melihat di akun Instagramnya Bang Sufmi Dasko dengan caption merajut tali kebangsaan dan persaudaraan dan foto bersama dengan Bu Mega serta putra-putrinya. Bang Andreas, apa kemudian yang bisa kita maknai dari kebersamaan ini dengan lagu Indonesia Pusaka? Baik, kita masih akan coba perbaiki hubungan komunikasi dengan Bang Andreas Pariera. Bang Hensat, dengan adanya foto ini apakah kemudian semakin memperkuat spekulasi publik, ini bentar lagi koalisi nih PDI sama Gerindra? Iya, kan tadi saya sudah katakan ya bahwa Gerindra sampai hari ini tidak mengambil kenikmatan yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Kalau kemudian kenikmatannya mau ditambah, saya juga nggak kaget karena Pak Prabowo dengan Ibu Mega kan komunikasi dan hubungan relasinya tuh baik banget gitu, bagus banget. Jadi kalau kemudian akan berkoalisi, saya nggak kaget. Tapi justru yang jadi pusat perhatian saya itu, kalau Ken saksikan di Instagramnya Mbak Puan, itu justru beberapa kali memposting kebersamaan dan hubungan yang sangat erat antara Mbak Puan dengan Mas Nanan, Prananda Prabowo. Karena kan di PDI Perjuangan ini digosipkan dua faksi yang berbeda. Justru Mbak Puan menampilkan sosok ya dengan kakaknya, tapi mesra banget gitu, nyium pipi. Artinya solid gitu internal, apa Ibu gimana Bang Mega Hensat? gitu. Iya, sangat internal, sangat solid digambarkan secara internal. Nah, itu diposting sebelum pengumuman abolisi dan amnesti ini. Sehingga kalau kita baca per segmennya ini sebetulnya dua-duanya baik Bang Dasko maupun Mbak Puan itu menampilkan hal yang sama kan, kebersamaan bersama-sama gitu. Tadi saya sudah jelaskan kalau Bang Dasko mungkin bahasa sederhananya pemilu udah selesai nih. Udahlah kita sekarang bangun Indonesia bareng-bareng gitu ya. Apalagi setelah diumumkan amnesti dan abolisi ini gitu. Walaupun tadi saya katakan kan ini ada urusan reputasi juga menuju 2029 yang dilakukan oleh Pak Prabowo gitu. Oke, Bang Andreas sudah bergabung lagi ya bersama kita ya. Bang Andreas juga sudah mengecek langsung Instagramnya Bang Sufmi Dasko dan juga Mbak Puan. Bang Andreas sama-sama mengupload soal kebersamaan dengan background lagu Indonesia Pusaka. Ini semakin mesra, ini kenikmatan politiknya semakin ditambah dengan PDIP masuk dalam pemerintahan Pak Prabowo. Seperti itukah Bang Andreas? Ya, saya kira apa yang disampaikan itu juga baik di Instagram Mbak Puan maupun di Instagram Pak Dasko menunjukkan bahwa adanya hubungan yang baik antara para elit politik ini gitu. Bahwa soal keberadaan di pemerintahan ya sampai sekarang, dan saya kira pemerintahan ini sudah berjalan dan PDI Perjuangan ada di luar kabinet, tapi ya kita memberikan kontribusi melalui keberadaan kita tidak di dalam kabinet gitu. Dan itu saya kira hal yang juga dibutuhkan di dalam proses pemerintahan berjalan ini gitu. Dan selama ini ya kemarin juga di dalam BIMTEK disampaikan secara tegas oleh Ibu Ketua Umum bahwa kita tidak mengenal yang namanya koalisi dan oposisi, tetapi ya kita ada di dalam suatu sistem yang pemerintahan di mana ya PDI Perjuangan ada di luar pemerintahan, tetapi ya kita memberikan kontribusi dengan ya termasuk juga memberikan pandangan-pandangan kritis terhadap jalannya pemerintahan. Dan saya kira beberapa kali respon dari Pak Prabowo pun sangat positif berkaitan dengan itu, bahwa adanya perlunya dukungan dari pihak yang berada di luar pemerintahan, dalam hal ini PDI Perjuangan, melalui pandangan-pandangan yang kritis terhadap pemerintahan.
Oke, artinya instruksi dari Ketua Umum PDIP Bu Mega yang ya? juga tidak semua yang itu berpikiran yang sama gitu dengan apa yang dikehendaki oleh Presiden gitu, sehingga pandangan-pandangan kritis ini tetap dibutuhkan oleh Pak Prabowo sebagai ya Presiden yang mengendalikan jalannya pemerintahan dan melalui jalinan hubungan ya secara personal yang baik antara para elit ini, proses itu bisa dilakukan. Dan inilah sistem di Indonesia yang kita bangun selama ini. Oke, jadi instruksi Bu Mega untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo itu tidak serta-merta juga harus bergabung dalam pemerintahan, begitu ya Bang Andreas ya? Tidak seperti itu. Itu interpretasi yang saya kira tidak pas gitu. Bahwa bergabung di dalam pemerintahan yang diartikan dalam masuk di dalam koalisi dan kemudian menjadi bagian, itu bukan itu maksudnya, tetapi memberikan dukungan pada pemerintahan termasuk memberikan pandangan-pandangan kritis terhadap proses pemerintahan gitu. Karena juga itu yang dibutuhkan oleh Pak Presiden, oleh pemerintah ini gitu, terutama Pak Prabowo sebagai pengendali dalam proses pemerintahan ini, dan itu yang selama ini dilakukan oleh PDI Perjuangan gitu. Oke, baik Bang Habibur Rahman, soal pengumuman pemberian amnesti khususnya ke Pak Hasto Kristianto ini kan timingnya kemudian menjadi menarik ya dilihat oleh publik. Ya, ini biasa dilakukan menjelang hari kemerdekaan 17 Agustus, tapi kemudian juga bersama dengan BIMTEK ataupun Kongres dari PDIP, dari Gerindra juga melihatnya kalau ini upaya merangkul tapi tidak bergabung di dalam pemerintahan, gimana Bang Habib? Ya nggak ada masalah ya, sebetulnya kita ini kan sedang dalam proses juga merumuskan apa itu koalisi. Sejauh ini yang namanya koalisi itu menurut saya baru konkret itu kan menjelang pemilihan, sesaat setelah pemilihan, ya kan, itu kan kepentingan pencalonan, kuota kursi dan lain sebagainya, lalu pembentukan kabinet ya di pemerintahan. Setelah itu saya pikir secara alami ya para pemimpin kita, pemimpin partai-partai politik itu menunjukkan kelasnya. Ya, bahwasanya memang kita nggak bisa bertengkar terus setelah lewatnya pemilu. Kayak kata Bung Hensat ya, nggak ngapain kita nggak produktif bagi bangsa kita juga. Dan nggak produktif bagi masing-masing partai. Ya. Lebih baik kita lakukan sebisa mungkin dengan peran masing-masing untuk bekerja sama. Mau nggak mau begitu. Dan itulah yang secara alami terjadi hingga saat ini. Kita lihat teman-teman PDI Perjuangan. Walaupun nggak ada di kabinet, ya, tapi apalagi dukungan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang baik itu maksimal, gitu loh. Okay. Begitu juga ketika dulu PDI Perjuangan punya presiden, mereka juga menjalankan fungsi check and balance di parlemen, di komisi-komisi, gitu kan. Jadi memang ini kita masih mencari formatnya yang pas seperti apa nih Bung Hensat nih, yang pengamat politik mungkin lebih paham gitu kan ya. Beda Mbak dengan di negara parlementer ya kan ya, koalisi ya kan ya, mengikat 5 tahun sejak awal sampai akhir begitu. Terus bareng-bareng. Ya kalau sekarang ini kita punya corak sendiri, corak kita adalah corak kekeluargaan ya. Kita nggak terkotak-kotakkan pada format koalisi ansih ya kan ya, tapi terus berkembang. Ini menurut saya sesuatu yang positif juga. Lambat laun kita pasti akan bisa menemukan format koalisi kita yang paling idealnya bagaimana. Gitu kan ya. Oke, nah bicara soal perkembangan atau mungkin perubahan format koalisi lah ya yang menarik nih, Bang Habib, mungkin juga bisa dijelaskan soal yang santer terdengar di tengah publik ini katanya Ganjar Pranowo akan masuk dalam kabinet begitu. Ini yang kemudian di publik juga marak diperbincangkan Bang Habib soal ini. Itu nggak tahu, nah itu kembali lagi ke hak prerogatif Pak Presiden ya, silakan kita tunggu saja nanti bagaimana ya. Oke, baik Bang Andreas. Kalau Bang Andreas bisa menjawab mengenai hal ini kah soal nama Ganjar yang kemudian diinfokan akan masuk ke dalam kabinet. Kalau kita melihat kemesraan antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega ini, Pak Prabowo juga dalam beberapa kali kesempatan menyinggung PDIP. Bu Mega ini sudah seperti kakak sendiri gitu Bang Andreas. Saya rasa kita ini selama ini terlalu memaksakan cara berpikir soal koalisi dan oposisi ini secara hitam dan putih gitu. Dan juga kemudian melihat bahwa ketika masuk di dalam pemerintahan itu adalah bagian koalisi dan yang ada di dalam sistem parlementer di negara-negara yang menggunakan sistem demokrasi parlementer itu. Sementara kita tidak menggunakan sistem seperti itu gitu, sehingga
Saya kira ya, dan di PDI Perjuangan kita tidak melihat itu sebagai apa ya, pola dan sistem pemerintahan yang kita gunakan. Dan PDI Perjuangan walaupun berada di luar pemerintahan, kita bisa tetap kita bisa memberikan dukungan dan kerjasama, tapi kita juga bisa tetap kritis terhadap pemerintahan, dan itu yang sekarang ini kita lakukan gitu. Saya kira tadi Bung Habib sudah menjelaskan dengan baik sekali bahwa kita sudah mencari pola yang ya, dan mungkin selama ini yang oleh PDI Perjuangan kami menyebutnya sebagai gotong royong di dalam membangun bangsa ini gitu. Oke, baik Bang Hensrat, mungkin menutup ini soal perkembangan pola pemerintahan di Indonesia ini, formatnya akan seperti apa kalau misalnya memberikan dukungan tapi tidak bergabung di dalam pemerintahan, lalu kira-kira akan ada kenikmatan politik lain tidak sih yang disajikan oleh Pak Prabowo, Bang Hensrat? Istilahnya dipakai Ken. Ya, apa yang disajikan Pak Prabowo kan udah demikian gitu. Masukan kritis dari PDI Perjuangan ya disampaikannya di legislatif pada saat Mbak Puan yang memimpin itu. Di eksekutif mitra-mitranya harus bertemu dengan perwakilan PDI Perjuangan. Apakah ada masukan kritis? Ya kita masih ingat lah bagaimana kader PDI Perjuangan, anggota legislatif Pak Durianto ya mempertanyakan tentang gimana sih bisnis plannya Koperasi Merah Putih itu. Jangan sampai nanti jadi rugi terus tutup gitu kira-kira lah. Nah itu kan sebuah masukan kritis yang bagus sekali bahwa ada program flagshipnya Pak Prabowo yang harus dijaga juga. Kan pertanyaan itu kan sebenarnya pertanyaan masuk akal kalau para pebisnis itu kan. Jadi hal-hal seperti itu mungkin model-model yang bisa dilakukan. Jadi artinya tidak langsung serta-merta memberikan ultimatum-ultimatum keras gitu dalam pemerintahan ini. Nah, apakah kemudian nanti PDI Perjuangan akan bersama Gerindra dalam kabinet nantinya? Ya, time will tell gitu ya. Kan ini kan tinggal masalah waktu aja. Nah, kalau sudah begitu, pertanyaan lagi di 2029 itu gimana gitu, karena semuanya ada di dalam satu gerbong atau perahu yang sudah ada. Gitu. Oke, selalu banyak pertanyaan ketika bicara soal dinamika politik di Indonesia, termasuk soal waktu pelaksanaan Kongres PDIP yang masih berlangsung. Akankah ada kejutan di sana atau kejutannya dari Pak Prabowo lagi? Kita nantikan lah ya. Tapi terima kasih untuk perbincangannya malam hari ini, Bang Habibur Rahman, Bang Hensrat, dan juga Bang Andreas sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Usai jeda pemirsa,